Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil resim jurnal yang telah kelompok kami buat dengan judul jurnal Product Life Cycle FAFE Impact in Manufacturing Cost Reduction. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Afrizal Firmansyah dengan NIM 1121036, yang kedua Sabrina Zahra dengan NIM 1121038, ketiga Adisya Ramadhani dengan NIM 1121055, dan keempat Karisma Nova Ardiana dengan NIM 1121068. Profil jurnal. Judul jurnal Product Life Cycle FAFE Impact in Manufacturing Cost Reduction. Nama jurnal Applied Mechanics and Materials. Tahun terbit 2014. Volume atau nomor penerbitan volume 575 PP 910 sampai 916 2014 dengan penulis jurnal yaitu S. Nekin. Reviewersnya adalah kelompok 1. Tanggal review itu tanggal 13 Oktober 2022. Dan selanjutnya ada latar belakang. Nah, jurnal ini melaporkan dampak value analysis, value engineering, FAFE, yang diterapkan pada produk industri di mana kemampuan manufaktur dan pilihan metode manufaktur dapat sangat bermanfaat dalam mengurangi biaya dan terkadang waktu produksi dalam lini produksi massal. Tujuan dari tugas yang diminta ini adalah untuk mengurangi biaya produk tertentu menggunakan analisis FAFE melalui estimasi nilai yang lebih baik terkait dengan proses manufaktur yang sesuai sambil mempertahankan kinerja teknis yang serupa atau lebih baik. Beberapa solusi desain teknis diusulkan dan didiskusikan dengan studi kasus. Yang selanjutnya ada tujuan jurnal. Tujuan jurnal sendiri adalah untuk mengurangi biaya produk tertentu menggunakan analisis FAFE melalui estimasi nilai yang lebih baik terkait dengan proses manufaktur yang sesuai sambil mempertahankan kinerja teknis yang serupa atau lebih baik. Metode penelitian dari jurnal. Yang pertama, strategi FAFE discrete. Yang kedua, taktis dukungan kebutuhan. Yang ketiga, pengurangan biaya strategis. Hasil dari penelitian jurnal. Yang pertama, cara untuk mengurangi biaya produksi yaitu dengan menyelidiki proses atau mendesain ulang suatu produk untuk produksi yang lebih sedikit dengan tetap mempertahankan fungsi awal dari suatu produk atau menjadikannya lebih baik lagi. Yang kedua, ada tahapan melakukan strategi FAFE discrete, yaitu yang pertama, fase orientasi. Fase orientasi yaitu membentuk tim analisis nilai, pendekatan tim yang diperluas, memilih produk, serta persiapan. Yang kedua, analisis fungsional. Analisis fungsional yaitu dengan menjelaskan fungsi suatu produk dan mengurutkan fungsi-fungsi produk tersebut. Yang ketiga, brainstorming kreatif. Yang keempat, analisis dan evaluasi. Yang kelima, ada penerapan. Kasus 1A. Peredam ini diusulkan untuk dibagi menjadi dua bagian yang disebut bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas berisi lubang berdiameter 30 mm dan 28 mm dengan kedalaman 37 mm yang akan dibuat dengan cara digiling. Bagian bawah berisi leher yang memiliki lubang berdiameter 3 mm dengan kedalaman 3 mm dan dirancangkan juga akan digiling. Kasus 1B. Kasus bagian sebelumnya dipertahankan di sini tetap proses pemesinan akan berubah. Bagian atas disimpan dengan proses penggilingan sedangkan bagian bawah karena memiliki ketebalan 3 mm proses pushing dalam diterapkan. Ini mungkin membutuhkan cetakan khusus untuk itu. Biaya akan dianalisis. Kasus 2 diputuskan dalam hal ini untuk membuat leher lubang berdiameter 3 mm dengan
terpisah dengan ketebalan 3 mm yang akan dipasang pada ring yang berisi lubang berdiameter 30 mm dan 28 mm dengan kedalaman 40 mm. Peredam asli. Seperti yang diperkenalkan sebelumnya, peredam asli digiling sepenuhnya dalam pemesinan Fresh 5 aksis tunggal dengan ruang kerja yang besar dan perubahan alat. Kasus 1. Bagian asli dipisahkan dengan bagian atas dan bawah. Bagian atas termasuk rongga dan sirip, sedangkan bagian bawah hanya mencakup leher atau lubang kecil. Di sini, rongga dibor sementara leher biasa A dilubangi atau pochette atau B digiling atau milling. Kasus 2. Alternatif kedua adalah mengganti resonator yaitu chamber dan neck atau lubang dengan cup. Nantinya bisa di-press fit di dalam keutuhan yang dibuat pada lubang utama. Berbagai alternatif yang dilibatkan proses pemesinan yang berbeda dimungkinkan. Cup bisa dibentuk dari piringan awal dengan leher atau hanya piringan dengan leher. Tekanan pas menjadi satu kesatuan di bagian utama. Selanjutnya adalah cost analysis. Dibuat perbandingan cost antara perusahaan X dan Y dan didapatkan hasil sebagai berikut. A. Perusahaan X. 1. Kasus 1A, biaya telah dikurangi sebesar 14,9%. 2. Kasus 1B, biaya telah dikurangi sebesar 55,1%. Dan yang ketiga, kasus 2, biaya telah berkurang sebesar 38,6%. Dan pada perusahaan Y, yang pertama, kasus 1A, biaya telah dikurangi sebesar 0%. 2. Kasus 1B, biaya telah dikurangi sebesar 60%. Dan 3. Kasus 2, biaya telah dikurangi sebesar 6,67%. Pada setiap proses manufaktur, yaitu drilling, punching, dan cups, memiliki keuntungan dan juga kerugian masing-masing. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan dari resume jurnal kita tadi itu adalah rekayasa nilai analisis, nilai atau value analysis, dan value engineering atau disebut juga VAVE adalah proses yang diterapkan pada suatu produk untuk mencapai dua tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan nilai produk, dan yang kedua, mengurangi biaya. Menurut logam, perbedaan antara nilai dan biaya adalah nilai sesuai dengan pentingnya produk bagi pelanggan, sedangkan biaya lebih sesuai dengan uang yang harus dibayarkan. Metode VAVE telah diterapkan pada salah satu produk, yaitu peredam kompresor. 3 proses manufaktur yaitu drilling, punching, dan cups telah diselidiki untuk mengurangi biaya. Metode yang termurah telah dipilih yang menunjukkan pengurangan biaya keseluruhan. Selanjutnya untuk opini kelompok kami yaitu menurut kelompok kami jurnal ini sudah sangat baik dan pengimplementasian metode VAVE-nya juga sudah sangat baik. Namun pada bagian kesimpulan tidak terdapat hasil yang jelas terkait proses manufaktur. Mana yang akhirnya dipilih sebagai proses manufaktur biayanya yang sangat minim, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menyimpulkan sendiri proses manufaktur. Mana yang cocok untuk studi kasus seperti pada jurnal tersebut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari jurnal tersebut. Terdapat kesesuaian antara jurnal dan kesimpulan yang didapat. Yang kedua, penyajiannya dalam bentuk tabel yang kemudian dijelaskan kembali melalui narasi sehingga mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari jurnal yang tadi, yaitu kurangnya tinjauan pustaka pada jurnal tersebut. Lalu ada kurangnya kesimpulan untuk proses manufaktur, mana yang akhirnya dipilih sebagai proses manufaktur dengan biaya yang sangat minim. Oke, next. Oke, tadi adalah bagian yang terakhir dari review jurnal pada kali ini. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.